Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita akan coba mempelajari tentang teorema Pythagoras, pembuktian dan penggunaan teorema Pythagoras. Misalnya kita mempunyai dua buah titik di sini. Katakanlah ini kita sebut sebagai titik A dan ini kita sebut sebagai titik B. Bagaimana cara kita bisa menghitung jarak antara titik A dengan titik B? Ini kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah sebuah teorema yang mengatakan apabila kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku, misalnya seperti ini, dan kemudian segitiga siku-siku ini sisi tegaknya atau tinggi segitiga misalnya kita sebut sebagai A dan alasnya kita sebut sebagai B, maka untuk mencari panjang sisi miring yang kita sebut sebagai C itu akan bisa dicari melalui persamaan C kali C itu sama dengan A kali A ditambah dengan B dikali B. Contohnya, misalnya kita punya segitiga siku-siku ini tingginya 3 dan alas segitiga 4. Maka untuk mencari panjang sisi miring, kita gunakan persamaan ini. Jadi C kali C itu sama dengan A kali A, berarti jadi 3 dikalikan 3 ditambah dengan 4 dikali 4. Maka kita peroleh C kali C itu akan sama dengan 9 ditambah 16. Atau C kali C itu sama dengan 25. Jadi kita akan mencari angka berapa yang dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan 25. 25 ini bisa kita peroleh dari 5 kali 5. Sehingga C adalah 5. Sekarang kita akan coba membuktikan teorema Pythagoras ini. Teorema Pythagoras ini mempunyai banyak pembuktian, tapi salah satu yang cukup mudah untuk kita pelajari adalah contohnya seperti ini. Katakan kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku, katakanlah seperti ini. Kemudian segitiga siku-siku ini kita sebut sebagai tingginya dengan A, alasnya B, dan sisi miringnya C. Untuk membuktikan teorema Pythagoras, segitiga ini akan kita bentuk menjadi seperti ini. Kita gandakan, kemudian kita putar jadi seperti ini dan kita susun seperti ini. Kemudian yang ini kita gandakan lagi, kemudian kita susun lagi menjadi seperti ini. Dan yang terakhir jadi di sini kita akan mempunyai sebuah persegi yang besar, dan dalam ini tadi kita punya bahwa sisi segitiga ini adalah A, ini B, ini C, berarti di sini
Ini adalah A, ini B, ini C, ini A, ini B, ini C, ini A, B, dan C. Sehingga di dalam persegi yang besar ini kita akan punya sebuah persegi lagi yang kecil di dalam, bentuknya seperti ini. Kita ubah warnanya dulu. Kemudian kita putar, kira-kira menjadi seperti ini. Kira-kira seperti ini. Sehingga kita punya sebuah segitiga persegi kecil dengan panjang sisi perseginya adalah C kali C. Kemudian kita akan menghitung panjang sisi persegi yang besar. Berarti persegi yang besar ini itu panjang sisinya adalah A ditambah B, dan ini juga A tambah B. Sehingga luas persegi itu adalah A tambah B dikali A ditambah B. Itu kita peroleh A kali A, jadi A kuadrat, atau A kali A itu A kali A. Kemudian ditambah A dikali B, tambah AB. B kali A, tambah AB lagi, kemudian B kali B, tambah B kali B. Jadi kita peroleh A kali A tambah AB tambah AB tambah AB kali B, sehingga kita peroleh A kali A tambah 2AB tambah B kali B. Atau kita bisa mencari luas persegi yang besar, itu adalah empat buah segitiga yang di sini ditambah persegi yang kecil. Luas segitiga kita ketahui bahwa adalah setengah dari alas kali tinggi, berarti A kali B dibagi 2. Luas 4 buah segitiga itu berarti 4 kali masing-masing luas segitiga, 4 kali AB per ini kita coret sehingga ini jadi 2, sehingga luas 4 buah segitiga itu adalah 2AB. Jadi ini adalah 2AB ditambah persegi yang kecil itu adalah C kali C, berarti C kali C. Jadi luas persegi yang besar itu adalah A kali A ditambah 2AB ditambah B kali B dari yang sini ditambah, dan itu juga sama dengan 2A
2AB ditambah C kali C. Apabila kedua sisi ini kita kurangi dengan 2AB, ini dikurangi dengan 2AB, ini juga kita kurangi dengan 2AB, maka yang tertinggal adalah A kali A ditambah B kali B sama dengan C kali C. Sehingga dari sini kita peroleh A kali A ditambah B kali B sama dengan C kali C. Atau seringkali untuk penyederhanaan ditulis dengan A kuadrat. A kuadrat itu artinya A kali A ditambah B kuadrat atau B kali B sama dengan C kuadrat. Jadi inilah pembuktian teorema Pythagoras. Nah, kita kembali ke soal yang tadi, di mana kita mempunyai titik, misalnya di sini titik A itu adalah 4,10 dan B itu adalah 12,4. Di sini kita akan coba membuat sebuah segitiga imajiner. Jadi akan kita cari sebuah segitiga imajiner. Ini kita hubungkan ke bawah. Kemudian sehingga kita punya sebuah segitiga siku-siku di sini. Atau bisa kita perbaiki garisnya sehingga kita memperoleh ini. Ini tadi A 4,10, ini B 12,4. Kita sebut ini sebagai titik C. Jarak A ke C itu C ini berarti di titik 4,4. Jarak A ke C itu menjadi tinggi segitiga, bisa kita peroleh dari 10 dikurangi 4, berarti ini 6. Kemudian jarak B ke C itu bisa kita hitung dengan dari 12 dikurangi 4 itu jadi 8. Yang akan kita cari adalah A ke B. Kita sebut ini, misalnya ini adalah A kecil, ini B kecil, maka ini akan menjadi C kecil. Jadi dengan teorema Pythagoras kita bisa mengetahui bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau C kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, atau 6 kali 6 ditambah 8 kali 8. Sehingga kita peroleh ini 36 ditambah 64, sehingga ini menjadi 100. Jadi C kuadrat sama dengan 100. Berapakah angka yang dikalikan, angka yang sama dikalikan menghasilkan 100? Itu adalah 10 kali 10. Sehingga C itu adalah 10. Jadi jarak AB sama dengan 10. Sekarang kita akan coba menggunakan teorema Pythagoras menghitung jarak antara titik tanpa harus menggambarkan koordinat kartesius.
Contoh misalnya, kita akan menghitung jarak antara A dengan B. Jarak AB itu bisa kita lakukan dengan 6 dikurangi 3. Jadi jarak AB ini adalah pertama kita tuliskan dulu AB kuadrat, jarak AB kuadrat, ada AB kuadrat itu sama dengan 6 dikurangi 3 ditambah 7 dikurangi 11. Sehingga kita peroleh 6 dikurang 3 berarti itu 3 kuadrat ditambah 7 dikurangi 11 itu min 4 kuadrat. 3 kuadrat artinya 3 kali 3 ditambah min 4 kuadrat artinya min 4 kali min 4. 3 kuadrat artinya 9. Min 4 kali min 4, ingat min kali min, tanda yang sama bertemu menjadi positif sehingga 4 kali 4 menjadi 16. Jadi AB kuadrat itu sama dengan 25. Angka yang sama yang dikalikan agar menjadi 25 itu adalah 5 kali 5. Sehingga AB itu adalah 5. Jadi panjang AB itu adalah 5. Contoh lain, misalnya kita punya titik C min 3,8 dan B 3,0, maka untuk mencari panjang CB kita akan gunakan teorema Pythagoras. Jadi CB kuadrat itu sama dengan 3 kurang min 3. 3 kurang min 3 dikuadratkan ditambah 0 kurang 8. 0 kurang 8 kuadrat. 3 kurang min 3, min ketemu min jadi positif sehingga 3 tambah 3 jadi 6. Jadi ini 6 kuadrat ditambah 0 kurang 8 min 8 dikuadratkan sama dengan 6 kuadrat berarti 6 kali 6 ditambah min 8 kuadrat artinya min 8 kali min 8. 6 kali 6 36 ditambah min 8 kali min 8, min ketemu min jadi positif sehingga min 8 kali 8 adalah 64. Sehingga 36 tambah 64 itu sama dengan 100, dan perkalian angka yang sama yang menghasilkan 100 adalah 10 kali 10. Sehingga CB itu adalah 10. Jadi panjang CB itu sama dengan 10. Sebagai tambahan, mungkin ada beberapa angka yang cukup istimewa yang perlu kita hafalkan. Tidak perlu dihafalkan sebenarnya, tapi kalau sering digunakan, kita akan hafal dengan sendirinya. Misalnya di sini, ini disebut sebagai triple Pythagoras. 3, 4, dan 5. Itu artinya 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Dan 25 itu adalah 5 kuadrat. Atau 6 kali 6 ditambah 8 kali 8 itu sama dengan 36 ditambah 64 itu sama dengan 100. Dan 100 itu bisa didapat dari 10 kuadrat. Atau 9 kali 9 ditambah 12 kali 12 itu adalah 81 ditambah 144 sama dengan 225, dan 225 itu adalah 15 kuadrat. Kemudian
12 kuadrat, berarti 12 kali 12, ditambah 16 kali 16, itu adalah 144, ditambah 256, itu sama dengan 400. Dan 400 itu bisa diperoleh dari 20 kuadrat, atau 20 kali 20. 15 kuadrat, 15 kali 15, tambah 20 kali 20, itu menjadi 15 kali 15, itu 225, ditambah 20 kali 20 itu 400, menjadi 625. Dan 625 itu diperoleh dari 25 kuadrat. Dan yang terakhir, 5 kali 5 ditambah 12 kali 12, itu adalah 25 ditambah 144 sama dengan 169, dan 169 itu adalah 13 kuadrat. Sekali lagi, ini tidak perlu dihafalkan, tapi apabila kita sering menggunakan, dengan sendirinya kita akan mudah mengingatnya. Baiklah, untuk teorema Pitagoras, penggunaan dan pembuktiannya kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.